Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Setiap manusia pasti butuh kepada rizki. Siapa sih di antara kita yang tidak butuh kepada rizki? Semua kita pasti butuh kepada rizki. Rizki itu adalah perkara yang tentunya pasti Allah akan berikan kepada setiap manusia. Akan tetapi, bagaimana supaya kita mendapatkan rizki? Tentu ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Rizki yang kita harapkan adalah rizki yang halal. Rizki yang kita inginkan adalah rizki yang thayyib. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa mohon kepada Allah, minta kepada Allah setiap setelah selesai sholat subuh. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Bayangkan Rasulullah SAW minta kepada Allah rizki yang thayyib. Lalu bagaimana akhi agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang thayyib? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha untuk mencari rizki. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berfirman, ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Dan jangan Anda kira bahwasanya mencari rezeki yang halal itu sulit. Jangan Anda kira. Kata siapa? Rizki yang halal itu banyak ya akhi. Asal kita berusaha. Asal kita berusaha, insya Allah kita akan mendapatkannya. Jangan Anda berputus asa. Tahukah Anda, suatu jiwa tidak akan sampai selesai, tidak akan wafat maksudnya, tidak akan selesai ajalnya sampai selesai rizkinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Jibril nafatha fi rawi. Sesungguhnya Jibril membisikkan pada diriku. Apa kata Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya seorang manusia tidak akan meninggal dunia sampai hatta yastawfiya rizqah, sampai telah selesai rizkinya. Jadi tidak mungkin seorang manusia kehilangan dan kehabisan rizki. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mencari rizki. Nah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa itu akan mendatangkan rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Apakah amalan-amalan tersebut ya akhi? Yang pertama, memperbanyak istighfar. Disebutkan di dalam surat Nuh ketika Allah menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, mintalah ampun kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Dan Allah akan berikan kepada kalian apa? Harta dan yang melimpah. Demikian pula anak-anak. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Lalu Nabi Nuh berkata, kalau kalian beristighfar, maka Allah akan mengirimkan air hujan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Ini menunjukkan ya akhi,
Seseorang yang memperbanyak istighfar kepada Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Apalagi di antaranya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, menyambung silaturahim. Tahukah Anda bahwa menyambung tali silaturahim membuka pintu rezeki? Iya wallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu aw man ahabba an yunassa lahu fi umrihi wa an yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Siapa, kata Rasulullah, yang suka untuk dipanjangkan umurnya, kemudian apa kata Rasulullah? Diluaskan rezekinya. Apa kata Rasulullah? Hendaklah ia menyambung silaturahim. Rupanya ya akhi, menyambung silaturahim itu ia memperbanyak rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba, membuka pintu-pintu rezeki. Kemudian ya akhi azan ya Allah wa iyyakum, di antara perkara atau amalan yang bisa membuka pintu rezeki apa? Yaitu kita berusaha untuk bersedekah, berinfak. Tahukah Anda, orang yang bersedekah, maka Allah pun akan memperbanyak hartanya. Tahukah Anda bahwasanya sedekah memberkahi harta? Ya Allah. Sedekah memberkahi harta. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wala tunqisu shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu menunjukkan bahwasanya karena sedekah tidak akan mengurangi harta, berarti sedekah justru menambah harta. Maka buat apa kita pelit untuk mengeluarkan uang, sepeser uang, 1.000, 2.000, 3.000 kepada fakir miskin? Kalau ternyata Allah, ya dengan kita infakkan uang tersebut, Allah berikan keberkahan demi keberkahan demi keberkahan dalam kehidupan kita, di dalam harta kita. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, ketika seseorang bersedekah, maka Allah akan berikan kepada dia insya Allah ganti di dunia dan akhirat. Kemudian ya akhi, di antara perkara yang bisa membuka pintu rezeki, apa itu ya akhi? Yaitu memperhatikan orang-orang para fuqara, membantu saudara-saudara kita. Ingat, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Ingat sabda Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa berada, atau Allah senantiasa membantu hambanya selama si hamba tersebut membantu saudaranya. Kita ketika membantu teman kita yang susah, disitulah barangkali Allah memberikan rezeki ya kepada kita. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengadukan tentang saudaranya yang dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ia yang mencarikan rezeki buat dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaq bihi. Barangkali kamu diberikan rezeki oleh Allah karena dia. Dari mana Anda tahu? Ketika kita membantu saudara kita, tetangga kita, kita perhatikan dia kehidupannya. Ternyata tetangga kita memang orang yang susah. Disitulah barangkali Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Masya Allah. Makanya ya akhal Islam azan ya Allah, banyak pintu rezeki itu. Asal kita mau mencari, asal kita terus ya berusaha, kemudian mencari pintu-pintu rezeki yang berupa amalan saleh. Namun ingat, apa itu ya akhi? Jangan sampai tujuan kita yang paling utama dari beramal saleh adalah mengharapkan rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Adapun yang saya sebutkan tadi berupa amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki, itu janji. Janji pasti Allah tepati walaupun kita tidak mengharapkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa hendaknya kita ya akhal Islam azani Allah wa yakum betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allah berfirman apa? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa? Api neraka. Maka batal apa yang ia amalkan dan sia-sia apa yang ia lakukan. Ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Memang kalau kita pikir dan di zaman sekarang, zaman globalisasi, katanya mencari rezeki yang halal itu susah, yang haram aja susah apalagi yang halal. Tapi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apabila ia bertakwa kepada Allah, ketakwaan itu akan membuka bahkan memberikan rezeki kepada dia. Yang memberikan rezeki Allah, dan ketakwaan itu membuka pintu